Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الذي لا يقيم ويتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وسلم. لا يقبل عبد السلام قدر الجيلاني يقبل على سيدي سياب الجزائر رب السلام قبر بن السلام والسلام المداني فإلا يقبل على سيدي سياب محمد بن أحمد الغزالي رحمه الشافعي وأنا رحمه بالي أنا شيخ مولانا محمد بن سلام بن جرير السيد إسماعيل ولا شيخنا ورب الرحيم العالم العالم سيد الكرم أبو محمد أمين بن الأسم زين الله شيخ أبو جل ووصلنا رواه جميع مشايخنا في محل الرسول وجميع شيخنا وصلنا أبرز الحدث الأرياء بيننا وأمهاتنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجد المصباح المنير أن الله الكريم ذو الشان بالرحمة والمغفرة لدرجتهم بالجنة ذو علينا ولدنا وأحبابنا وزورينا ولجيراننا أجمعين من بركاتهم ونورهم وشررهم وعلم خصوصياتهم ونفحتهم وكرامتهم صلى في زورتهم فيتوفنا على منتهم ويدخلنا من حسن وسط من غير سبقة العذاب ولا حساب رزقنا العلم الدنيا والفهم الثقب هذا كبير ساق الماء رزقنا فهم النبيين عز المرسلين وإلى من ولكت المقربين وعلى هذين وكانت الصالحة وعلى منا بشيخنا بشر الأنبياء والنبي بشير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا باتباع الحق في كل الأمور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وتفتح كل الأمور. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أدخرها إلى يوم النشور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. بابل فتح يا فتح ذي ذكرهما بالعملنا بريا علم قلوبنا. اللهم سمع شهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Maka dengan mensyukuri nikmat yang selalu Allah berikan itu, agar Allah Ta'ala selalu memperbanyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap Allah memberikan akal kita, memberikan kesehatan, memberikan taufik hidayah. Kita berhadir di majelis ilmu dan amal sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena salah satu nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kita dapat beramal dan beribadah. Selain kita diberikan tauhid, beriman dan berislam, kita diberi hidayah oleh Allah untuk dapat beramal, berbuat kebajikan, yakni beramal dan ibadah. Maka di dalam majelis dikumpulkan namanya majelis ilmu dan majelis amal.
Antara majelis ilmu dan majelis amal itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling utama adalah majelis ilmu. Karena satu kali kita hadir di majelis ilmu itu setara kita dengan beribadah 1000 tahun. Allah memberikan pahala ketika kita hadir di majelis ilmu itu setara dengan ibadah 1000 tahun, satu riwayat 60 tahun. Itu adalah kemurahannya Allah memberikan pahala kepada kita. Satu kali hadir majelis ilmu itu sangat ibadah, sama dengan ibadah 60 tahun. Nah, maka oleh karena itu para ulama dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada adab belajar dan ada adab mengajar. Di situ dianjurkan kepada kita ketika kita berada di majelis ilmu, di majelis taklim, itu kita jangan sampai menurunkan derajat majelis ilmu kepada majelis ibadah. Yang lebih mulia itu majelis ibadah ditingkatkan ke majelis ilmu. Jangan sampai kita menurunkan derajat dari majelis ilmu ke majelis ibadah, karena itu dua beda. Karena majelis ilmu itu satu kali hadir di majelis ilmu sama dengan beribadah 1000 tahun. Nah, apabila kita menurunkan majelis ilmu ke majelis ibadah, berarti kita menurunkan derajat majelis ilmu. Kayak apa menurunkan derajat? Nah, makanya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan ketika kita berada di majelis ilmu, kita itu dilarang beribadah. Ketika kita di majelis ilmu, kita dilarang beribadah. Maksud dilarang karena kita menurunkan derajat ilmu. Maksudnya kayak ini, apabila kita hadir di majelis ilmu, kita beribadah selama majelis ilmu belum mulai, berzikir, tasbih, baca aja. Tapi bila sudah gurunya datang, Al-Fatihah aja, nah berarti kan majelis ilmu sudah. Ketika sudah guru mulai Al-Fatihah, itu jangan lagi kita itu berbacaan, ngatik tasbih jangan lagi, karena kita sudah berada di makam majelis ilmu. Amun kita masih bertasbih, berarti kita ada hendak berbuat di majelis yang paling tinggi, tetap kita berada di majelis yang rendah. Itu namanya adab menuntut ilmu. Karena majelis ilmu itu lebih tinggi daripada majelis ibadah. Nah, ada kita tak paling bila guru belum datang, pandiran, ngobrol berukuhan, gurunya belum datang. Padahal di situ aturannya gunakan menjadi majelis ibadah, duduk, tasbih, salawat, baca madang guru datang. Bila sudah guru datang, stop tasbih, stop amal, dengarkan sidin bacaannya lagi. Nah, ada kita dapat lain. Ya deh, guru belum datang, berukuhan, pandiran. Guru datang, guru bacaan, duduk, mulai tasbih, sambil berbacaan, sambil menarakan tasbih. Padahal itu menurunkan derajat. Membaca tasbih itu sebelum guru memulai bacaan. Nah, bertasbih aja itu dilarang, menurunkan derajat. Apalagi ketika guru bacaan membuka HP. Yalah, apalagi ketika mendengarkan majelis membuka HP. Nah, orangnya di majelis, hatinya keluar, buka HP. Nah, terkecuali buka HP itu ada janjian penting. Amun sekadar membuka Facebook aja, membuka WA aja, itu begini aja, down derajat kita dari majelis ilmu. Nah, itu adab di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, supaya kita jangan salah kaprah, supaya kita beribadah jangan salah adab. Ada kita seakan-akan menganggap ketika kita ke majelis ilmu sambil bertasbih seakan-akan lebih baik, padahal justru menurunkan derajat majelis ilmu ke majelis ibadah.
Makanya majelis itu majelis ilmu dan ibadah kan gitu. Arti majelis ibadah ba'amalan dahulu, tuntung ba'amalan hanya membaca ilmu. Coba lihat bisa kompol kan. Pemaulidan dahulu. Majelis ibadah ngarannya tuntung pemaulidan hanya membaca kitab. Nah itu namanya majelis ibadah dan majelis ilmu. Ada juga majelis ibadah aja badalailan, bersalawatan, beburdahan, itu majelis ibadah. Ada juga majelis ilmu aja langsung bebacaan. Nah, ada juga yang bercampur majelis ilmu dan ibadah. Majelis ba'amalan dulu, tuntung hanya baca kitab. Nah, mulai karena itu kita jaga supaya kita tuh mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya adab di dalam menuntut ilmu. Jadi ketika kita sudah hadir ke majelis ilmu, kita tuh kosongkan sudah hati kita urusan di luar misalnya toh. Nah, supaya sempurna kita hadir di majelis ilmu. Baik. Jadi kita hadir di majelis ilmu itu sebagai wujud syukur Allah memberikan akal sehat. Jadi kita hadir ke majelis itu mensyukuri nikmat yang Allah memberikan akal sehat. Artinya akal kita tuh masih mampu menerima nasihat. Ini akal sehat tuh ada nasihat mampu menerima nasihat, ada akal sehat tapi kadang mampu menerima nasihat. Buktinya kita kadang mau hadir ke majelis ilmu padahal kita itu akal sehat. Nah, lain halnya orang yang ada sehat kan. Nah, jadi akal sehat belum tentu menerima nasihat. Sebaliknya orang yang menerima nasihat berarti dia punya akal sehat. Nah, jadi ketika kita hadir ke majelis ilmu itu adalah syukur. Nah, kita hadir ke majelis itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar Rasulullah kun aliman kan gitulah. Jadilah kamu itu orang alim. Nah, makanya kita nuntut, kita berikhtiar menjadi ingin menjadi orang nambah ilmu. Apabila kita berilmu, maka amal kita itu bersih berbuah. Apa arti bersih berbuah? Artinya amal nang kita gawe itu dasar ada ilmunya. Karena amal itu bila kada ada ilmunya, amal itu bagaikan pohon yang kada berbuah dan ditolak. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang kada ada ilmunya, maka amal itu ditolak pahalanya. Artinya amal itu harus ada ilmunya. Nah, makanya ketika kita hadir untuk ilmu, kita niatan supaya amal kita itu ada ilmunya. Artinya beramal dasar ada ambilannya. Oh, guruku bahari ini kitabnya di sini. Oh, ini guru menyuruh anu di sini. Hanya kita menggawi. Kadang asal gawi ilmunya kada tahu. Nah, kayak itu toh. Nah, kayak sembahyang toh. Amun kada tahu ilmunya, mbah angkat tangan ya sudah. Mbah koromit mentong ya sudah. Padahal angkat tangan tak ada niat. Nah, montong koromit ada nang dibaca. Bila rukun qauli, telinga harus mendengar. Oh, kayak baca Fatihah, baca salawat, baca tahiyat, salam yang pertama, itu telinga harus mendengar. Nah, itu namanya rukun qauli. Nah, itu ilmu namanya. Jadi ketika kita sembahyang, kita mengerjakan gerakan sembahyang, artinya ada ilmunya karena kita sudah pernah menuntut ilmu. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah kun aliman. Kada kawan jadi kun aliman,
au muta'alliman. Nah, kita disuruh menjadi orang nang belajar. Belajar itu artinya kita membawa kitab, dan kayak ulun ini ingin belajar, makanya ulun membawa kitab. Artinya nang dibaca ini nasihat dari Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kita belajar, makanya kita membaca kitab, Pak, membawa kitab. Nah, itu namanya muta'alliman. Muta'alliman belajar. Nah, aku kada kawa belajar, aku kada bisa membaca kitab, misalnya kitabnya kada sing barisan atau kitabnya halus, mata kada melihat. Lalu sami'an, menjadi pendengar. Nah, kita hadir ke majelis, kita mendengarkan. Nah, apa yang disampaikan guru kita dengarkan, walaupun kita kada berkitab. Nah, itu namanya kita menjadi sami'an, mustami'an, pendengar yang baik. Nah, ada yang kada tolak guru bebacaan bepandir kawan juga dipandiri, itu kada jadi pendengar. Aliman sudah kada, muta'aliman sudah kada, mustami'an kada juga. Maka orangnya hadir kan majelis ilmu amba pandir orang dikoya apa medih lampu kah nabi bagus, medih orang nang datang kah macam-macam belang orang aja dipandir. Nah, ini namanya merusak amal kita. Sudah berada di dalam kurungan kebaikan, tetapi hati kita mencederai karena ketika guru bacaan bapandir kada mustami'an lagi. Kada kawa guru ajar nangka itu akunya aur. Nah, maka Allah memberikan posisi yang keempat, aliman kada kawa, muta'aliman kada kawa, mustami'an kada kawa, jadilah muhibban. Nang keempat barang jadi. Nah, kenapa? Ulun aja kada kawa berdiam mendengarkan guru. Ulun gawin apa? Ulun gawin tukang jaga parkir. Kan jaga parkir kalau berdiam kada kawa. Terus sandak sana pasti bergerak nyusun. Nah, ini namanya posisinya di mana? Muhibban namanya. Dijadikan Allah Ta'ala orang nang muhibban. Muhibban itu bahasa kerennya ini namanya relawan. Relawan. Nah, ini hadis Rasulullah juga. Sekurang-kurangnya kita hidup nih jadi relawan barang. Jadi pendengar kada kawa, tukang baca mendengarkan bahwa kitab kada kawa. Jadi tuan gurunya kada kawa juga. Minimal kita muhibban, kun muhibban. Jadilah orang nama cintai, ia namanya menjadi relawan. Barangnya tukang atorakan sandalnya kah, tukang amparakan tarpalnya kah, tukang pasangakan listriknya kah, tukang bagiakan makanannya kah, tukang jaga parkir kah, barang aja. Ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai kita nak empat ini kada terbuat. Nah, empatnya kada buat, jangan sampai rugi kita, patah lika ya Rasulullah, maka engkau binasa. Bila nak empatnya kada buat, kita binasa. Jadi orang alim kada kawa membawa kitab, belajar kada kawa, mendengar kada kawa juga, menggini orang kada kawa juga. Nah, ini sakit dunia akhirat ini. Patah lika engkau binasa. Jangan sampai ya Rasulullah engkau tidak jadi nang empat macam ini. Sakurang-kurangnya muhibban, mencintai. Aku aja sarapa kada kawa nang paling rendah itu mencintai itu bisa jadi relawan. Aku nu uyuh awak kada bertenaga, minimal di hati himong melihat orang tolakan kamu di sebanyak rame. Alhamdulillah ya Allah, mudahan aku sehat, aku hendak 42 minimal di hati ikut bergembira. Nah, ini yang dimaksud dengan muhibban. Bila kada kawan na empat ini patah lika ya Rasulullah engkau binasa. Nah, bila kawan kita na empat ini berarti kita tuh syukur Allah berikan nikmat akal sehat, Allah berikan nikmat
badan sehat, Allah berikan nikmat beriman, Allah berikan nikmat hidayah dan lain sebagainya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi jami'il wa hasana bi zubrati fid dharain amin. Wa amma ulul uqul wal albab faqad 'allimu anna tafawutal mu'minin bil qurbi minallah ala hasbi tafawutihim. Adapun orang yang punya akal yang bagus, punya pemikiran yang baik, maka sungguh mereka mengetahui bahwasanya keluputan mereka orang-orang mukmin itu kepada dekat kepada Allah atas sekira-kira keluputan mereka itu di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila orang itu cinta dengan Rasulullah, sekadar cintanya dengan Rasulullah, sekadar itulah cintanya dia kepada Allah. Jadi orang cinta Rasulullah dan cinta Allah itu berberingan. Jika beramalan itu antara amalan salawat dengan amalan ibadah itu berberingan. Ketujuh baca salawat, ketujuh beramal beribadah. Jangan sampai kita beribadah tunggal aja, tapi salawatnya kada jalan, atau salawatnya aja jalan, ibadahnya kada luput juga. Jadi antara ibadah lawan salawat itu kita harus berimbang, harus berimbang. Bahkan di dalam satu ibadah ada salawat dan ada ibadah yang lainnya. Artinya ketika di luar rukun salat atau rukun ibadah yang lain, antara ibadah dengan salawat itu kita harus berimbang. Nah, jangan zikir aja dibaca la ilaha illallah atau Allah atau apa-apa, salawatnya kurang, jangan juga. Atau salawatnya aja banyak dibaca, zikirnya kurang, jangan juga. Contoh kayak nang Behri Panglah, Damaulitan masjidnya sudah azan belikan, nah itu luput ngarannya. Luput ngarannya. Harus berimbang antara salawat dengan ibadah. Maghrib ada sembahyangan, tondong maghrib turunan Damaulitan, Mbah Damaulitan isya belikan. Ini luput ngarannya. Orang gak bisa mohon, bila sudah jadwal itu rutin, 6 Senin Maulidan, 6 Jumat berdahan, turun berjamaah maghribnya tuh langsung mulai ibadah tonton, bisa pulang, bisanya belikan. Nah kayak itu tuh sakit parut guru aja, sesekali kita bapak, masa saben minggu sakit parut. Misalnya nih, nah artinya ibadah itu harus berimbang antara salawat dengan ibadah. Disitulah letak kesempurnaan akal yang Allah berikan kepada kita. Amal uqul wal albab. Nah, jadi itu harus diseimbangkan kita tuh. Karena Guru Bahari bila kita ibadah aja tunggal panas, harus didinginkan dengan membaca salawat. Jadi harus salawat tuh ada 100k sehari salawat tuh, sehari buka tasbih di tangan kita nah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu mendinginkan akal pikiran kita, salawat itu. Mendinginkan otak kita, karena otak kita ini setiap hari ini berpikiran aja, kita ini bertahan berpikiran. Nang kayak apakah waktu potongan balangnya manusia tuh, mulai nang paling pintar sampai nang paling bungol, mulai nang paling sugih sampai nang paling miskin, bertahan otaknya berpikir siang malam kita tuh, macam-macam kita pikirkan ya Allah kehidupan kita ini. Kalau kada dibarengi dengan salawat panas, otak kita ini berpikir, iya nang bisa stres, iya nang bisa penyarikan, iya nang bisa gila, karena otak kita ini panas. Makanya mendingankannya itu dengan salawat, baca salawat. Mesin banyu aja ya, kalau harus ada banyunya, nyata mesin banyu tuh ya dingin.
Genset tenan paksa di endeki banyu kalau tok dia lah bila kadang itu pecah mesin. Itu ibaratnya tuh otak kita ini harus ada nang marepres mendinginkan nang beribadah tuh. Apalagi nang kada beribadah makanya becari aja siang malam sembahyang kada becar salat ngajinya iya nanya nyok tak iya nanya nyok tak ibadah aja tuh bujur sembahyang 5 kali full tapi baca salawat kada masih panas pikiran. Makanya hidup kita ini imbangkan antara zikir ibadah dengan salawat. Salawat imbangkan itu supaya kita tuh Allah memberikan kita tuh jalan keluar solusi agar kita tuh menjadi orang yang rahmat lil alamin, supaya kita tuh tenang, supaya kita tuh tenteram. Tuan guru na alim-alim mah jangan pian kira sidin tuh kada ada masalah, banyak masalah. Tapi sidin tenang aja mah hadapi nang kaya apakah anuan orang, nang kaya apakah anuan orang kada sekira. Nah, karena sidin salawatnya kuat sidin damai. Seakan-akan kaya sidin tuh kada ada masalah. Ya kalau kita melihat sidin tuh seakan-akan sidin tuh tanpa masalah. Padahal sidin sama banget kepada kita. Semakin tinggi derajat seseorang semakin gana masalah yang boleh hadapi. Tetapi berkat salawat yang sidin amalkan sidin tenang. Ada kita kada seberat sidin masalah tetapi hebohnya luar biasa seakan pembanyaknya masalah karena kita kurang salawat. Itu jamaah rahimakumullah. Di sini nasihat dari Habib Al-Haddad, anta fawdal mu'minin ala hasbi tafawudim mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara zikir dengan salawat itu harus kita imbangkan. Nah, mudahan Allah beri hidayah kepada kita lah, amin rabbal alamin. Summa qala wa innama kullama kanat mutaba'atah akmalul qurun Allah atamu wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah tolong kita amal dengan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala golongkan bersama-sama orang yang saleh. Allah kabulkan hajat dunia hajat akhirat, berikan wawasan yang saleh dan salihah. Wa ala hadhihi niyyah wa ala man nabi syekh بشر النبي وآل النبي بسير سورة الفاتحة.